Baik, terima kasih. Halo guys, kita kembali lagi di channel Kira Safi Agung. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana kerajaan Majapahit itu begitu besarnya karena sosok seorang eh, Gajah Mada ya. Gajah Mada itu sendiri ada yang mengatakan bahwa itu namanya adalah Gajah Ahmada dan Majapahit adalah kerajaan Islam di situ. Nah, bagaimana tentang seluk-beluk Gajah Mada dan ceritanya seperti apa? Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Rusdi Hussein, seorang sejarawan senior. Nah, gimana nih Pak Rusdi Hussein? Gajah Mada itu dulu ceritanya gimana kok bisa tiba-tiba nongol? Waktu itu kan rajanya kalau nggak salah Hayam Wuruk ya, masih muda ya. Jadi uh, sebelum Hayam Wuruk masih Raden Wijaya, dia memiliki gelar yang panjang gitu ya. Nah, dari Singosari tadi ya, Raden Wijaya ya. Iya, awalnya di Singosari, tapi kemudian mendirikan kerajaan sendiri. Nah, Raden Wijaya ini berhasil membangun sebuah kerajaan baru ya. Di mana letak kerajaannya itu? Yaitu di Trowulan. Trowulan itu tetap di Jawa Timur gitu ya. Kalau sekarang di daerah mana tuh Pak Rusdi? Di daerah Mojokerto. Mojokerto ya. Dan sekitarnya. Masih ada sisa-sisanya. Waktu itu Sungai Berantas itu besar, bisa dilayari gitu ya. Jadi dari laut Jawa itu bisa lewat situ sampai ke pelabuhan Canggu namanya. Ada pelabuhan gitu. Nah, itu Majapahit di Trowulan itu. Alhasil Raden Wijaya sebagai raja yang berhasil, dia memerintah. Ketika dia wafat, digantikan oleh putranya. Saya lagi lupa namanya nih putranya. Itu putranya itu tidak sekuat dia, tidak seberani dia, gitu. Alhasil dalam kedudukan dia sebagai raja itu mulai kan dikutak-atik ya. Salah satu dari Bromo Corah yang mirip dengan Ken Aroka juga. Tadinya namanya Kuti. Kuti ini adalah pegawai dia sebetulnya seorang pengawal raja. Kuti ini. Artinya orang di sekitar raja juga, tapi berambisi. Karena melihat rajanya lemah. Freeze gambarnya nggak gerak Pak Rusdi. Masa? Iya. Kelihatan nggak di situ Pak Rusdi? Nggak gerak. Biasa ya. Oh, di tempat saya itu Pak Rusdi ini gambarnya nggak gerak, freeze. Tapi di Pak Rusdi gerak ya? Gerak. Coba saya matiin dan nyalain lagi nih ya ini. Oke, coba Pak Rusdi. Saya punya gimana? Itu udah. Oke. Ya, tadi maaf tadi yang freeze itu pas di itu Raden Wijaya ini yang mendirikan kerajaan lain ya. Enggak mendirikan kerajaan lain. Raden Wijaya itu sudah menjadi raja di Majapahit. Oh, oke. Kemudian dia wafat kan, digantikan oleh putranya, anaknya. Nah, putranya ini bukan raja yang hebat. Di awalnya itu mungkin tidak masalah, tapi ada pengawalnya, seorang pimpinan daripada kesatuan pengawal raja itu namanya Kuti. Kuti ini berniat untuk merampas kekuasaan raja. Alhasil dia bisa menggerakkan tuh para pengawal-pengawal ini. Terjadi pemberontakan. Nah, si raja yang saya sebutkan tadi diselamatkan oleh seorang pegawai kecil. Nggak besar waktu itu. Gajah Mada masih pegawai kecil. Bekel, namanya Bekel, pegawai kecil. Tapi si Gajah Mada itu bisa menyelamatkan dia, diumpetin
di satu wilayah nggak diketahui. Jadi orang-orang pada cari-cari mana raja-raja nggak ketemu. Nah, atas jasanya itu, maka dia mulai dilihat oleh sang raja, ini orang hebat juga gitu. Bahkan dia bisa main politik. Ketika dia pegawai kecil tentara atau bukan, Pak Rusdi? Pegawai kecil tentara atau bukan? Bekel. Jadi pegawai kecil, bukan tentara. Yang tentara ini kan memberontak semua. Oh, tentara malam berontak ya semuanya. Iya, tapi rajanya diselamatkan sama si tokoh ini. Ini kayak kudeta ya Pak Rusdi ya, kalau zaman dulu ya. Iya, sekarang ya. semacam perebutan kekuasaan. Iya. Nah, setelah keadaan reda sedikit, ya, ini si Gajah Mada ini dia bisa menghimpun orang-orang, dan orang-orang itu mulai bersimpati, merasa membutuhkan seorang raja lagi sebagai turunannya Ranudwijaya gitu. Pemilihan itu kemudian memperkuat kedudukan Gajah Mada. Lalu dia bilang, sesungguhnya raja kamu itu masih hidup, gitu. Jadi para pendukung raja yang lama itu kemudian melawan Kuti ini. Kan Kuti ini sebagai pemberontak akhirnya ditumpas oleh kekuatan yang pro kepada raja yang lama. Rajanya kembali berkuasa. Berhasil dikuasai lagi ya. Kuasa lagi. Nah, dia punya anak nanti, penguasa ketiga, namanya Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana Tunggadewi. Itu perempuan, tapi apa boleh buatlah, diangkat sebagai raja juga, nggak punya anak laki, diangkat sebagai raja juga, dan zaman gemilang. Anaknya dari Tribhuwana itu adalah apa namanya? Siapa Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Ya. Jadi Hayam Wuruk ini sangat dibimbing, dibina oleh ibunya, dan dia sebagai raja yang masih muda, berarti Gajah Mada sudah mengabdi sejak kakeknya kan? Iya, sejak kakeknya. Itu termasuk bapaknya Hayam Wuruk. Bapaknya Hayam Wuruk siapa itu Pak Rusdi ya? Nggak terlalu di ini ya, bapaknya Hayam Wuruk itu. Ya, saya anggap kurang gitu penting, ada, bisa dicari. Ya. Tapi yang terkenal Tribhuwana Tunggadewi ini ya. Yang terkenal Tribhuwana Tunggadewi. Karena dia ratunya ya. Ratunya. Jadi suaminya itu nggak terlalu menonjol lah gitu. Ada, ya. bisa kita cari itu. Saya kurang hafal kalau begini-begini nama-nama, mestinya dicatat ya. Iya. Hasil Tribhuwana Tunggadewi akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada Hayam Wuruk, dan Hayam Wuruk diangkat sebagai raja keempat, penguasa keempat. Bayangkan, dia berbeda umur jauh dengan Gajah Mada. Gajah Mada ya, dari kakeknya mengabdinya ya. Dari kakeknya Gajah Mada. Pak Rusdi, berarti Gajah Mada ketika menolong kakeknya Hayam Wuruk itu, dia masih muda ya? Ya, tentu saja dia masih muda. Tapi dia udah mengabdi kepada kerajaan itu sejak kakeknya itu berkuasa kembali, juga mengabdi kepada ibunya Tribhuwana Tunggadewi, gitu kan? Iya. Sekarang dia mengabdi kepada Hayam Wuruk. Jadi Hayam Wuruk itu terus terang saja menghormati Gajah Mada. Dia biasa memanggil mungkin Paman Patih gitu ya. Iya. Dihormati. Patih itu kalau sekarang Perdana Menteri ya Pak Rusdi ya? Iya, kira-kira. Macam itu ya. Rajanya dia, yang ngurusin pemerintahan itu adalah Gajah Mada itu ya. Ya. Jadi Hayam Wuruk waktu itu sebagai raja yang masih muda, berkeinginan punya seorang ratu yang cantik, yang bisa berpasangan dengan dia dan memerintah Majapahit. Pada satu hari adalah seseorang yang membawa lukisannya dari Dyah Pitaloka. Jadi dia itu dari Jawa Barat itu dia sempat melukis
Dia Pitaloka. Nah, itulah yang dilihat oleh Hayam Wuruk. Wah, ini dia nih. Siapa ini gitu. Zaman dulu dilamar untuk jadi permaisuri saya. Zaman dulu udah ada lukisan-lukisan gitu ya Pak Rusdi? Ya kagak tahu dia cerita bagaimana. Cerita begitu. Jadi Hayam Wuruk itu belum pernah ketemu dia Pitaloka. Tapi karena melihat lukisan itu, dia segera jatuh hati. Gitu. Dia mengirim surat kepada raja di Jawa Barat itu. Ya. Kan begitu. Nah, itu cerita, kita mulai memasuki cerita yang banyak orang nggak percaya. Gimana tuh Pak Rusdi? Karena sebetulnya dasarnya adalah konflik-konflik antara Jawa Barat, orang Sunda, dengan orang Jawa di Jawa Timur, atau penguasa Jawa Tengah dan Jawa Timur, katakanlah begitu ya. Bagaimana mempersatukan supaya kita menjadi Jawa yang bersatu dan kuat, begitu. Jadi apa namanya, raja di Jawa, Raja Sunda ini, kerajaan Sunda ini, waktu menerima surat dari Hayam Wuruk itu tertarik begitu. Rupanya ada pembicaraan lebih detail. Bahkan beliau itu berani mengambil kesimpulan. Baik, kapan kita akan melangsungkan pernikahan? Gitu. Iya, cuman saya susah ini. Mesti pergi ke Jawa Barat, mesti mempersiapkan ini. Siapa yang menjadi raja kalau saya tinggal, gitu. Si Raja Sunda bilang begitu. Nggak usah pusing-pusing. Kami ya akan datang membawa putri untuk dinikahkan sebagai permaisuri. Maka terjadilah bubat itu. Jadi dengan kapal mereka masuk ke daerah kekuasaan Majapahit sampai di Canggu itu, dan mereka ditinggalkan di pesanggerahan Bubat. Persisnya di mana Bubat itu sampai hari ini orang nggak tahu. Tetapi sebagai orang yang lebih tua yang tahu duduknya persoalan, Gajah Mada itu mengambil inisiatif. Karena Gajah Mada itu disampaikan ada hal-hal yang perlu dibicarakan, katakanlah begitu, oleh ayahnya dari Hayam Wuruk, dan tentu ibunya dari Tribuana Tunggadewi, akan mengawinkan Hayam Wuruk dengan pihak keluarga sendiri. Jadi gitu. Hayam Wuruk kan bingung nih, bagaimana nih? Saya sudah, lamaran saya diterima secara halus. Bahkan pihak perempuan ini sudah bergegas akan datang ke Bubat, begitu, ke apa namanya, ke ibu kota Majapahit, begitu. Kesulitan yang dihadapi oleh Gajah Mada akhirnya ditempuh dengan jalan tetap kita terima. Tetapi dia Pitaloka menjadi istri kedua. Istri pertama tetap adalah dari pihak keluarga Jawa. Gitu kan? Jadi orang Sunda ini dia akan dijadikan istri kedua. Bukan selir, istri kedua. Rombongan datang, diterima, disampaikan hal-hal yang menjadi kesulitan dihadapi oleh Gajah Mada sebagai ketua pelaksana, gitu. Kesinggung orang Sundanya. Karena sudah mengharapkan anak itu bakal menjadi istri permaisuri. Kan begitu. Kemudian ada cerita seolah-olah anaknya ini sebagai upeti. Iya, benar-benar itu yang cerita berkembang. Menyerahnya orang dari kerajaan Sunda itu kepada Majapahit.
Supaya menyerah. Nah, ini nggak bisa diterima. Akhirannya ketika Gajah Mada datang ke pesanggerahan Bubat itu, ya kan, sama Raja Sunda itu dimaki-maki. Itu ada tuh ceritanya. Dimaki-maki segala rupa. Gajah Mada sebagai orang tua digituin nggak terima kan. Akhirannya mereka itu ngelawan, ditumpas dalam kekuatan kecil melawan pasukan Gajah Mada yang besar, kan begitu. Itulah peristiwa Bubat namanya. Saya nggak mau sebut sebagai perang ya, karena itu tidak tendensius perang, tapi mati. Nah, ketika ayahnya terbunuh di situ, kemudian Pitaloka bunuh diri karena tidak mau terhina. Berarti nggak sampai nikah ya? Nggak sampai menikah ya? Nggak sampai. Nah, untuk ini maka Hayam Wuruk serba salah. Dia di satu pihak dia sudah tertarik melihat kecantikan, tetapi juga harus mematuhi perintah orang tua dan sebagainya gitu. Tetapi secara tidak langsung menjadikan Gajah Mada sebagai kambing hitam, ya kan? Ketua pelaksana. Nah, apa yang terjadi? Gajah Mada dipensiun. Diberikan tanah Perdika namanya di daerah sebelah timur itu, Probolinggo, daerah Probolinggo. Sejak saat itu sebagai orang tua, sebagai patih sepuh, dia melakukan perpisahan dengan Mojopahit. Pak Rusdi, itu Gajah Mada melakukan Sumpah Palapa itu terinisiasi apa ya ketika? Jadi ini jauh sebelum Hayam Wuruk. Jadi ketika baru Tribuana Tunggadewi naik tahta, menggantikan ayahnya itu, ketika dia ingin membuktikan kepada sang anak dari si raja yang lama itu, dia bilang, saya akan menakluki semua kekuasaan di Nusantara ini, gitu. Maka dia melakukan Sumpah Palapa. Saya bersumpah saya tidak akan makan buah palapa sebelum saya menguasai Nusantara, kan begitu. Ya, sebelum. Dan itu dibuktikan sama dia. Banyak bukti-bukti kesejarahan dia menguasai semua. Ada daftar wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Sumatera. Dia mengirim para punggawanya, orang kepercayaannya. Konon kabarnya sampai ke itu ya Pak Rusdi, sampai ke Thailand, Vietnam sana ya? Sampai ke Madagaskar. Madagaskar, itu daerah mana Pak Rusdi? Afrika. Afrika, oh lebih jauh lagi berarti ya? Luas sekali. Filipina dikuasai oleh Tapi sampai ke Papua nggak waktu itu Pak Rusdi? Nggak jelas. Nggak jelas ya kayaknya ya. Belum terlalu dikenal waktu itu ya. Nusantara itu menurut Bung Karno adalah sebuah kekuasaan terbesar yang kita pernah capai, bahkan lebih besar dari Republik Indonesia sekarang. Iya, betul. Sekarang Hayam Wuruk tanpa Gajah Mada, dia melanjutkan Majapahit ini yang selalu dikisahkan sebagai zaman keemasan. Ya. Itu Pak Rusdi, itu ketika itu Majapahit, kenapa kok ada yang mengatakan bahwa itu dikatakan kerajaan Islam ya? Dan Gajah Mada adalah memiliki nama Gajah Ahmada gitu ya. Gajah Ahmad, ada Ahmadnya. Jadi kalau kita berdasarkan prasasti, prasasti ini sudah ada lempeng tembaga itu, ada di mana di Museum Nasional itu. Zaman itu udah prasastinya udah tembaga ya Pak Rusdi? Ada itu. Zaman Majapahit udah tembaga ya? Iya, dalam Hayam Wuruk ya. Oh, luar biasa ya. Tadinya kan masih batu bertulis. Iya, betul.
masih kerajaan di Jawa Barat itu masih batu bertulis itu. Iya. Nah, ketika Majapahit berada di zaman keemasannya itu ada sejumlah raja-raja lain setelah Hayam Wuruk ya. Itu tidak sekuat zaman-zaman sebelumnya. Akibatnya lama-lama kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan itu mulai melepaskan diri ya. Berbarengan dengan zaman itu masuknya Islam. Kan begitu. Kerajaan yang terbesar pada saat itu adalah Lamuri di Sumatera, nggak jelas. Tapi Samudra Pasai jelas. Ada bukti-bukti tertulis. Berarti Gajah Mada itu sebenarnya kerajaan Buddha ya, Pak Rusdi ya? Hindu-Buddha. Jadi pada saat Hindu-Buddha. itu, di zaman yang saya ceritakan tadi, di zaman sebelum Majapahit itu sudah ada persesuaian antara Hindu dan Buddha. Jadi satu dah, gitu. Apa yang boleh buat dah? Namanya kerajaannya kerajaan Hindu-Buddha. Iya. Nah, Pak Rusdi, mengenai profil nih, profil dari Gajah Mada kan banyak tuh gambar-gambar Gajah Madanya ya. Itu ada yang bilang bahwa itu adalah sosok Muhammad Yamin ya. Itu gimana tuh Pak Rusdi? Ini begini ceritanya. Memang Gajah Mada ini orangnya rendah hati. Tidak sombong, tidak pamer gitu. Sehingga sampai saat terakhir nggak ada tuh ditemukan tuh patung atau gambar gitu ya. Pada satu hari di tahun 45 Muhammad Yamin itu datang gitu ke sana ya, ke daerah itu tempat ada penggalian, ditemukan itu celengan yang tidak utuh, yang kabarnya berdekatan dengan rumahnya Gajah Mada. Dia segera menetapkan ini Gajah Mada. Kalau you lihat di dalam Facebook saya ada kasih gambar wajah lain dari Gajah Mada itu. Rambutnya ikal, kumis melintang, tinggi besar, dan selalu diidentikan dengan tokoh Bima. Iya, Bima ya. Bisa jadi Gajah Mada ini orangnya tinggi besar, kuat. Dia seawalnya bukan militer, tapi dia kemudian memahirkan diri sebagai seorang punggawa yang berkemampuan segala-galanya di bidang politik, di bidang sosial, di bidang pemerintahan. Tetapi dia tidak ada niatan untuk menjadi raja. Saya adalah orang yang akan mengabdikan diri saya kepada imperium ini. Ya. Orang yang setia dia ya Pak Rusdi ya. Setia. Fakta itu. Ada bukti-bukti. Artinya lebih dia mengutamakan keselamatan kerajaan dulu. Iya, betul. Sampai dia dipensiun. Dipensiun pun dia mau ya. Dia sudah tua dan dia dikasih ke tanah besar ya di Probolinggo. Dalam Perdika itu namanya. Tanah yang menjadi milik pribadi, tidak dikenakan pajak dan sebagainya. Dan dia sisanya orang-orang zaman itu kan kalau dianggap sudah cukup masa kebaktiannya, dia kemudian menjadi amandito gitu, menjadi pendeta. Pak Harto kan juga dulu begitu, maksudnya mengundurkan diri hanya ngurus anak cucu. Padet Padito gitu ya. Nah Pak Rusdi, orang-orang zaman dulu itu kenapa kok nama depannya banyak pakai gajah ya? Itu apa sih, gajah itu sebutan apa sebenarnya ya? Banyak cerita mengenai itu. Ada yang bilang Gajah Mada yang kedua, ketiga, keempat ada gitu. Saya belum nemukan. Yang jelas apa yang saya kenal baik, yang saya tahu dengan baik, Gajah Mada cuma satu. Iya. Wajahnya juga dia tidak sombong, tidak memperkenalkan wajahnya. Mestinya kan dia ganteng orang kayak gimana gitu ya.
Iya. Ketika dia rendah diri, dia mematikan profesinya, melindungi negara, kan begitu. Pokoknya selama 3 raja itu, Raja Majapahit itu aman, tenang, damai, makmur gitu. Nah, ini ceritanya gimana kok Gajah Mada kok jadi Gajah Ahmada itu gimana tuh Pak Rusdi? Ini banyak cerita-cerita ketika Islam mulai masuk. Ya kan? Merubah dari pandangan Hindu-Buddha kepada pandangan Islam itu nggak mudah. Kalau seandainya kata orang-orang Islam pada saat itu punya kekuasaan besar, seperti zaman waktu penaklukan Spanyol gitu ya, mungkin ceritanya tidak terlalu berat. Tetapi yang datang ke sini kan para ulama. Iya. Dia harus menggunakan diplomasi, cara penyampaian. Jadi terjadilah sinkretisme. Jadi orang-orang Arab ini bersedia mengganti namanya. Jadi Sunan apa, padahal dia orang Arab. Namanya adalah apa namanya, Sayyid apa gitu ya. Satu. Bayangkan ya, itu Sunan Kudus. Untuk menarik rakyat itu mau menerima Islam, dia menambatkan sapi di muka masjidnya tuh. Karena rakyat pada saat itu sangat menghormati sapi, orang agama Hindu kan. Kemudian bahasa juga demikian. Jadi istilah misalnya gapura yang kita kenal sebagai salah satu apa namanya istilah yang dipakai oleh orang Hindu, gapura, itu dari bahasa Arab, gafurah namanya. Oh iya. Berarti pada saat itu ulama-ulama Arab itu pandai menyesuaikan diri ya Pak Rusdi? Betul, diplomatis. Diplomatis ya. Bahkan mereka itu di dalam ukhuwah sesama orang ulama ketat, kuat sekali. Ada hubungan. Nah ini kalau boleh dianggap yang sangat jasanya besar adalah Sunan Cirebon. Sunan apa namanya? Ampel bukan Ampel. Muria ya? Bukan. Sunan Cirebon nih lupa saya. Penguasa Cirebon siapa? Ayahnya dari Hasanuddin. Itu sering mengumpulkan para wali-wali ini dengan penghargaan kepada yang tua. Kalijaga yang paling tua dihargai. Nah, Pak Rusdi, para ulama-ulama itu dia pandai menyesuaikan diri dalam hal budaya ya. Artinya dia ini bisa menempatkan kayak kata gapura dan sebagainya ya. Tapi dari cara berpakaian sih sebenarnya dia tetap ya nggak berubah ya. Dari cara berpakaiannya dia nggak menyesuaikan ya. Seperti demikian. Jadi pakaian surban dan pakaian apa namanya gamis itu kelihatannya sudah populer pada saat itu. Dan upacara-upacara sunatan itu skaten itu sebetulnya di dalam tradisi budaya Arab kan kagak ada skaten itu. Bentar Pak Rusdi, itu bisa jadi pakaian yang dari budaya Arab itu adalah pakaian internasional bisa jadi ya mungkin ya Pak Rusdi. Pada saat itu kalau Anda lihat gambar-gambar para ulama-ulama di Timur Tengah ya sudah seperti itu. Iya, internasional seperti itu ya. Kan dipakai oleh Ambrisik. Iya. Jadi kalau berikutnya kan misalnya pakaian internasional pakai jas, dasi gitu ya. Nah, sebelum itu mungkin ya seperti yang di Arab itu ya jadi pakaian internasional ya. Dinasti-dinasti itu ya. Ketika Islam masuk. Sebelum Islam masuk, kebanyakan orang itu telanjang dada. Tidak memakai baju, paling-paling dia memakai rompi. Iya, rompi ya. Betul. Kecil, tapi dada telanjang. Kemudian pakai orang yang bukan tingkatnya
ya rakyat biasa lah, kastanya rendah gitu, itu bahkan cuman pakai apa namanya, sarung aja sayang, dilipat aja gitu. Banyaklah itu contoh-contoh gambarnya. Tetapi Islam, orang termasuk wanitanya itu berpakaian rapi. Tekstil itu sudah dipermudah dari India, sehingga masuk ke tanah air sini orang mulai berpakaian rapi.